dari cerita kitab suci bagaimana salib itu menjadi sebuah kebodohan, menjadi suatu batu sandungan. Para sahabat Kutu Buku yang terkasih, saya menjumpai Anda semua. Saya berkarya di paroki sebagai vikaris pastor, dan juga saya berkarya di Komisi Keluarga Keuskupan Bandung. Selain itu, saya juga ada tugas dari Ordo Salib Suci untuk beberapa hal. Untuk itulah kesibukan atau karya-karya saya, di samping saya juga akhirnya bisa menulis di sela-sela waktu saya, dan di sanalah saya mencoba untuk merefleksikan banyak hal. Dan karena terang dari kitab suci, saya dapat menjabarkan apa yang menjadi refleksi saya. Setiap orang pasti punya pengalaman keterbatasan, atau disebut juga pengalaman ketidakberdayaan. Saya ingin menggambarkannya seperti ini. Nah, ketika kita berada di dalam rumah pada malam hari dan tiba-tiba lampu listrik padam, tentu yang kita cari dan kita dambakan adalah cahaya. Kita akan mencoba mencari bagaimana penerang itu bisa muncul, dan ketika itu muncul, secara otomatis di dalam batin kita itu ada kelegaan. Kita merasa lega karena dari situasi yang gelap, tidak berdaya, kita semacam dicerahkan. Buku yang berjudul Salib, Titik Terang di Antara Titik Patah ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana terang hidup yang kita dambakan. Dengan demikian, yang dimaksud terang hidup itu adalah firman Tuhan sendiri, sabda Tuhan, di mana bagaimana kita mencoba untuk menjadikan kitab suci terang di tengah pengalaman ketidakberdayaan kita. Pengalaman ketidakberdayaan bisa saja karena kita mengalami kegagalan, sehingga kita kecewa, dan kita merasa ada di ruang yang sumpek, gelap. Ataupun mungkin kita difitnah orang, kita dikucilkan orang, kita merasa teralienasi, merasa sendiri, merasa kesepian. Itulah pengalaman ketidakberdayaan. Tentu ada banyak pengalaman-pengalaman lain yang kita alami. Buku tadi sungguh mencoba untuk merefleksikan bagaimana di tengah ketidakberdayaan kita itu kita merasa kelegaan, merasa sungguh mendapatkan kekuatan baru. Dan itulah yang disebut dengan kekuatan salib. Salib itu dihindari. Orang tidak akan suka dengan salib. Dari cerita kitab suci bagaimana salib itu menjadi sebuah kebodohan, menjadi suatu batu sandungan. Tetapi iman itu membuat salib itu menjadi energi yang luar biasa. Nah, refleksi yang saya sajikan dalam buku Salib, Titik Terang di Antara Titik Patah mencoba untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman kelegaan yang saya dapatkan dari pengalaman ketidakberdayaan. Inilah kiranya yang bisa kita coba untuk renungkan melalui buku yang kedua, hasil karya saya. Yang pertama adalah Salib, Cara Allah Mendidikku. Memang tema salib adalah karena itu juga menjadi spiritualitas
hidup kami sebagai anggota Ordo Salib Suci. Mari kita membaca buku ini. Buku yang saya tulis ini bergaya novel. Narasinya mengalir dari pengalaman hidup sehari-hari dan menyajikan berbagai macam celah kita menimba permenungan atas apa yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Semoga dengan demikian kita boleh mendapatkan inspirasi agar hidup kita mendapatkan kelegaan, atau dengan istilah hidup kita beroleh kedamaian. Karena itulah juga yang kita dambakan. Semoga dengan membaca buku ini kita semua diperkaya dengan terang kitab suci, dan memang kitab suci sungguh hidup dan memang juga sebagai cara hidup kita sebagai pengikut Kristus. Semoga dengan demikian kita semakin bisa menikmati hidup dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin.